Nah, ini perda segini, terus tiba-tiba dengan kebijakan saya turunkan. Nah ini perdanya gimana? Kan melanggar. Betul ya. Kan jadi kendaraan dinas itu memang setiap tahun dianggarkan. Kita Saya tak cek APBD bang, karena Kota Pekanbaru nih juga masalah juga nih, keterbukaan juga nggak seperti provinsi. masa inspeksi pegawai pakai mobil, Rubicon lagi kan? Potong itu belanja perjalanan dinas, potong belanja yang tidak berdampak target dan output. Ini mobil dinas kan tidak berdampak, targetnya nggak jelas, outputnya nggak ada. Kalau kepala daerah yang bagus, berarti kepala daerah yang pandai mengelola anggarannya. Sekarang kita lihat bagus nggak? Itu OPD mana yang yang dialihkan itu 11 miliar itu apa saja kendaraannya Pak? Itu nggak pernah terbuka, nggak? Kita kemaru Bang. Nah kita lanjut lagi nih cerita tentang ya heboh di Pekanbaru. Kemarin sudah heboh di provinsi, sekarang heboh lagi di Pekanbaru. Provinsi hebohnya defisit anggaran yang tata kelola, yang ini. Oke lah. Sekarang mulai mungkin orang lagi nyusun, mudah-mudahan bisa kita lihat nanti hasilnya apa di perubahan anggaran. Nah di kota ini yang pemerintah kota dengan semangatnya, kita lihat ada semangatnya Pak Agung, wali kota yang baru, dia melakukan ini, ngecek sampah. Oke lah, dia begitu dia jadi dia turunkan lagi parkirnya. Sementara itu kan bahasanya perda yang lama. Iya, itu ketika Anda turunkan, ini gimana nih nanti ini? Ini kan berarti kan ada aturan yang dilanggar. Kalaupun Anda mau rubah tarifnya ya melalui perubahan perda sebenarnya. Nah ini juga jadi problem juga di kota Pekanbaru. Nanti jadi masalah. Nah oke lah, mungkin itu janjinya yang harus jadi ada payung hukumnya. Harus janji itu harus dikejar. Tapi payung hukumnya disiapkan. Nah ini perda segini, terus tiba-tiba dengan kebijakan saya turunkan. Nah ini perdanya gimana? Kan melanggar. Kan jadi repot. Nah, Anda mau meningkatkan pendapatan untuk nutup defisit ini, kembali lagi dikawal. Regulasinya gimana? Nah, regulasinya itu jadi. Nah, makanya ini soal pendapat ini kita banyak nih ngomong nih. Ini belum mengerucut, kita mana dulu kita ngomong. Nah, soal yang tadi yang mobil dinas ya. Saya setiap tahun itu ngecek bang, belanja baik itu provinsi, kabupaten dan kota. Nah, kita lihat bahwasanya setiap tahun itu memang pemerintah itu kadang copy paste terkait dengan belanja-belanja yang tahun lama itu di copy paste ya. Nah, ini betul lah, nanti dikoreksi lah, direview sama-sama sama tim TAPD-nya kan. Nah, belanja kendaraan dinas itu memang setiap tahun dianggarkan. Setiap tahun dianggarkan. Yang paling utama pemeliharaan, oke lah, sip. Nah, kenapa harus kendaraan dinas harus setiap tahun dibeli? Apalagi kalau udah momentum 5 tahun dibeli. Kenapa nggak pakai belanja sewa? Nah ini saya terkait gini ya. Saya senang nih belanja sewa itu. Nah ketika kemarin saya ke Siak, saya jumpa dengan beberapa kepala dinas, dia ngomong, kami sekarang Pak sudah sewa mobil. Oh ya sudah, ya Pak, ini salah satunya. Bagus, saya bilang. Artinya ada perubahan mungkin. Kalau nanti kita beli, nah ini kan jadi aset. Aset. Sudah itu beban lagi kita siapkan. Betul, pemeliharaan perawatan beban lagi. Tapi kalau kita sewa, itu kan otomatis kan vendor, tanggung jawab vendor. Rusak, AC-nya rusak, lecet, semua kan di asuransi all risk dia. Betul. Saya kira mungkin udahlah beralihlah kita ke sewa. Kayak kabupaten kota ada di yang menerapkan itu. Kota Dumai itu full memang baru-baru ini Pak. Baru-baru ini. Kalau Dumai itu full kemarin. Tahun kemarin. Sekarang tuh kalau dicek nggak ada lagi beli kendaraan dinas. Tahun ini udah mulai. Tahun ini mulai Bang. Artinya kan dia udah memulai. Betul. Nah, sudah mulai. Kan kota yang lebih keras dengan kritikan, mereka harusnya cepat. Jangan kabupaten, malah kabupaten yang duluan kan gitu. Jauh di kampung duluan. Seharusnya gitu, betul. Kita udah mulai sebenarnya. Tapi mudah-mudahan mereka mulai. Tapi kalau dianggarkan lagi jadi aset nanti pemeliharaan, belum uang minyaknya. Operasionalnya besar Bang. Jadi saya cek itu seharusnya udah berpikir ke sana orientasinya. Ya seperti Kaltek, Cepon. Dari dulu baru sewa. Apalagi kalau dalam keadaan rusak, itu banyak tuh mobil. Contoh abang pergi ke Inhill,
Iya. Cairnhill itu mobil-mobil itu dikumpulkan oleh kepala daerahnya, Bupati Herman. Dicek, wah ini ada yang nggak layak, kaki-kakinya apa, hancur semua. Nah, gimana? Pada pemeliharaan terus dianggarkan. Mana duit pemeliharaan tuh? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita. Nah, ini sebenarnya. Ini kan jadi persoalan lagi. Nah, itu dia yang jadi berat. Nanti belum lagi penyusutannya berapa, kalau berapa, jadi banyak pekerjaan. Nah, jadi banyak pekerjaan jadinya. Nanti heboh lagi cerita mobil nih, ribut lagi. Yang pernah lagi kena mobil kan. Kalau di sini curhat disewa kan nggak bisa minta apa-apa. Nah, pola pikirnya sebenarnya dari dulu tuh sudah disampaikan, tapi kan kita kan menunggu kebijakan. Semoga Bupati itu mendengar nih pembicaraan kita nih kan, kepada Wahid dengar nih. Harus mendengar nih kepala daerah. Karena nih kalau disewa kan nggak kalau ini dia ada digudangkan, nah dia tahu itu digudangkan. Nah, kan gitu. Betul. Nah, ini jadi persoalan kan itu. Tapi udahlah. Kita mulai membenahi contoh yang baik, kita mulai. Sebenarnya dari dulu sudah dimulai. Saya pinginnya dari dulu kayak gitu, tapi kan belum ada yang mendukung. Mudah-mudahan ke depan nih kita lihat Dumai sudah mulai siap. Sudah mulai. Artinya sewa. Jadi, sewa itu kan ada asuransinya Allrace. Berarti kalau gitu Bang, dari sisi apa Bang? Penghematan berarti? Hemat. Karena gini, dia nggak pakai anggaran pemeliharaan. Nggak ada. Dia sewa saja. Misalnya kalau Innova Reborn ya 8 juta sebulan. Tapi kan belanggar nggak mau tahu. Cuman kita anggarkan cuman di per bulan minyak. Biaya minyak saja. Minyak memang mungkin. Saya cek belanja Kota Pekanbaru. Ini saya tak cek APBD Bang, karena Kota Pekanbaru nih juga masalah juga nih, keterbukaan juga nggak seperti provinsi. Itu dia. Nah, kalau provinsi kita cek Riogo ID, BPKAD, cek Pergub Pejabaran, APBD ini bisa dilihat DPA-nya masih ringkasan, tapi kalau kita mau akses langsung dikasihnya yang setebal ini dokumennya. Ambil lah kali ini. Iya, terbuka. Kota. Waduh, dari zamannya si Firdaus sampai zamannya sekarang Uun terakhir ya. Nah, itu juga nggak terbuka. Nah, ini jadi sebuah catatan PR. Nah, ini PR untuk siapa nih? Pak Agung nih. Pak Agung untuk bisa membenahi. Supaya bisa itu diakses. Sementara kan sudah ada undang-undang keterbukaan. Betul. Setiap tahun kami melakukan indeks. KI juga melakukan indeks. Cuma penilaian KI ini kadang ada apa ya? Ada apa juga nih kan, jadi tanda tanya kita. Nah, Fitra setiap tahun mengindeks, hasilnya memang tidak ada di atas rata-rata, kecuali provinsi. Semua kabupaten kota. Nah, ini jadi catatan kita ke depan. Nah, kembali ke mobil dinas, saya sepakat, Fitra sepakat, ya udah kembalikan aja ke belanja sewa. Nah, itu satu catatan. Itu menghemat. Jadi belanja sewa dinas itu untuk mobil dinas itu termasuk juga mobil kepala daerah. Termasuk mobil kepala daerah. Gitu Bang. Kalau Bupati Siak, Wali Kota Dumai disewa. Kalau saya tanya, Bupati Siak pakai apa? Fortuner Pak. Nah, disewa. Kadang-kadang gini nih, Bapak yang selaku komandan Bapak dan Bang Taufik, apa membedakan ini mobil dinas sewanya? Karena kalau plat merah kan jelas, kalau mobil pemerintah plat merah. Kalau mobil sewa ini plat hitam itu gimana? Plat hitam putih. Kalau sekarang plat putih. Enggak, plat hitam Pak. Kalau kita anggap kan plat hitam. Plat hitam. Artinya dia kan disewa, perusahaan punya Pak. Tidak ada itu kata-kata itu. Sebenarnya kalau dia mau pakai plat itu boleh saja. Tapi udahlah, jangan Anda bangga dengan merah itu ya. Iya, nggak ada lagi, udah nggak zaman. Kadang-kala kan pejabat itu kan anak pejabat, saya pejabat, plat merah gitu loh. Kita ini sekarang di semua kepala daerah, pemimpin, siapapun dia yang jadi penyelenggara negara itu kan disorot. Apalagi kondisi yang berat, disorot kita. Siapapun dia, salah pun ngomong kita disorot. Berhati-hati lah ya. Betul. Nah, artinya salah kita. Nah, kemarin heboh lagi kan, masa inspeksi pegawai pakai mobil Rubicon lagi kan. Itu mobil Rubiconnya tuh mobil dinas atau plat merah ya? Mobil pribadi. Nah, artinya kenapa plat merah kan gitu. Pakai aja Pekanbaru 1 kan gitu. Jelas lagi kan Pekanbaru 1 kayak Indonesia 1 kan. Kadang pejabat kita kemaru. Keluar lagi bahasa kita nih kan. Kemaru. Kenapa saya katakan kemaru? Ya mereka nggak malu ya. Maksudnya anggaran yang sekarang kita berikan itu sumber dari kita.
kita dari pajak yang seharusnya itu digunakan untuk kebutuhan dan keadilan untuk yang berdampak kepada masyarakat. Nah sekarang faktanya APBD kita yang besar itu sampai 9 triliun, provinsi di kota sampai 3,20. Tak bekas ya? Nah tak ada dampaknya kepada ini. Ya, ini yang jadi pertanyaan orang adalah benar itu ketika uang itu banyak, misalnya kok kenapa uang itu dihabiskan untuk mengelola sampah melalui tender yang gitu. Nah, ya perusahaan gitu ya. Ya kenapa gitu? Karena sebenarnya saya ingin membantu saja secara pemikiran. Di Siak itu lebih luas loh wilayahnya daripada Pekanbaru. Nah, kita lakukan misalnya. Ini kan tentu Putra mesti bayar dulu saya kan. Iya, ngeri. Iya. Sekarang sudah di Siak itu kan cuma kita membayar pegawai-pegawai yang outsourcing tuh ya, THL ya. Ya mereka pesan kuning kan ini. Nah petugasnya Siak mana ada sampah kita lihat kan menumpuk. Nggak ada cerita ini kita nggak ada. Artinya kan semua udah bekerja secara otomatis ya, karena Siak ini bahagian dari kunjungan orang, ini daerah wisata. Nah kita jangan dipermalukan dengan pekerjaan penyelenggara negara di bidang kebersihan ini jadi malu-maluin. Ya Anda tahu sendirilah kerja Anda apa. Nah gimana Pak caranya? Misalnya saya bilang, oke, saya butuh misalnya motor yang pakai trial. Nah, saya kan ngomong sama Indakiat bisa bantu saya nggak di CSR-nya? Berapa Bang? Saya perlu 20. Nah artinya udah mengurangi beban saya untuk kecamatan Pak. Oke, untuk kecamatan kan? Betul. Ini inovasi lagi ya? Ya, inovasi. Nah, saya katakan gini Bang, dari bicara pendapatan, bicara uang, bicara pembangunan. Sebenarnya kita bicara pembangunan itu tak mesti uang APBD, CSR. Kan itu. Inovasi di Pelalawan itu patut dikasih contoh, dikasih jempol. Apa itu? Pak Zukri. Kenapa? Dia CSR itu ditenderkan Bang. Misalnya perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah itu. Nah, silakan ini jangan rusak. RAPP sanggup bangunnya berapa kilo gitu. Jadi sharing ya? Nah, sharing. Nah, itu sudah tersistem. Nah, kenapa nggak kita buat begitu? Karena di dalam aturan memang duit CSR itu nggak bisa masuk ke sini. Betul, nggak bisa kecuali kita revisi dulu undang-undangnya dulu kan, peraturannya di pusat kan. Ya tergantung kita sebenarnya. Kalau paling tinggi besar itu dulu di Siak. Di Siak tuh sekian puluh miliar loh. Tapi untuk apa Bang? Saya punya data untuk sapi, untuk ini. Tapi yang untuk apa? Bukan. Yang mana satu nih? Yang CSR di Siak kalau Bang cakap tadi. Ya. Ada jalan ada. Iya, cuma nggak. Ya sekarang kan gini, kebutuhan yang paling besar itu masyarakat kan pinginnya ada kelompok-kelompok. Iya. Nah dasarnya kan dari keinginan masyarakat. Nah misalnya ketika masyarakat, Pak, tolonglah jalan kami hancur nih karena perusahaan. Nah kita kan panggil mereka untuk rapat. Oke, kita bahas ya. Nah kita nggak punya uang untuk bukan tidak punya uang, tapi tidak masuk ke dalam anggaran tahun depan. Tapi padahal ini organ cepat, perlu cepat. Ini kan setiap harinya ini lalu lalang kendaraan Anda, yang hampir 85% kendaraan Anda yang melewati ruas jalan ini. Nah, tolong kami dibantu. Bisa nggak Pak? Berapa kilo Pak? Ini ada 6 kilo. Bisa kami tolong Pak 2 tahun. Nah, kita kan boleh 2 tahun. Nah, artinya ada jalan keluar. Masyarakat udah menilai ada niat baik dari mereka daripada tidak sama sekali. Kan itu. Sebenarnya kalau Pekanbaru mau, mereka bisa minta CSR loh dari BCA. Betul, bisa. Dilembagakan juga bisa, kayak buat UPT. Ini yang kami dorong di Siak, Bang. Nah, di Siak mendorong UPT terkait dengan pendanaan lingkungan hidup, tapi fokusnya kayak pendanaan lingkungan hidup ya. Tapi kan nanti bisa kita bisa perluaskan, kan tergantung apa. Bisa proyeknya ya. Hal itu juga pernah sudah dilakukan di Kota Solo, Kabupaten Solo, Sumbar. Dia punya UPT pembiayaan. Nah, UPT pembiayaan itu dia dana CSA dan apa itu bisa disalurkan untuk kebutuhan masyarakat, Bapak bisa. Nah, kita mau bentuk itu di kayak funding itu. Iya, kayak funding dan dana funding bisa masuk di situ nantinya. Nah, sekarang tergantung kepala daerah nih, apalagi PSU ini masalah juga. Artinya kan bisa sih sebenarnya. Iya. Tapi kan regulasi ini siap
tentang Betul. perdanya. Betul. Bagaimanapun itu kan payung hukum. Betul. Nah nanti kalau itu tidak ada, undang ini masuk, PH mulai ngintai nih. Iya, iya. Ini kemana larinya uang? Iya. Padahal mungkin tidak diselewengkan, tapi kalau sudah salah secara administrasi, sudah Iya. salah itu pintu masuk mereka masuk. Iya. Nah kita terjerat di situ. Tapi Iya. ketika ada payung hukum perdanya, peraturan bupatinya dikuatkan atau Iya. peraturan wali kotanya, peraturan gubernurnya, ya Iya. ini dong aturannya. Kita Iya. berjalankan regulasinya ini, kan gitu. Sama aja dengan penganggaran. Kita setiap tahun kan mengacu kepada Permendagri, Iya. yang setiap tahun keluar 2024 untuk 2025. Nggak boleh lari dari situ. Iya. Nah kira-kira gitu. Nah semuanya harus ada payung hukum. Betul, saya sepakat dengan abang. Kalau yang di kayak ini kayak sampah, Pekanbaru kan juga jadi sampah nih. Saya nggak tahu apakah ada nggak UPT pengelolaan sampah. Nah itu. Nah, di Dumai itu ada tapi belum teroperasi ya dengan baik. Nah, itu kan tapi dia sudah punya nih. Nah, kayak di itu juga jadi pintu masuk juga bagaimana untuk membenahi sampah-sampah ya. Nah, apa namanya? Itu jadi sebuah terobosan kita juga ya, kayak di Siak kita masuk di sana. Nah, sebenarnya Bang bisa yang penting kemauan kepala daerah. Nah, itu dia. Political Yang will ya. penting kemauan kepala daerah. Satu, yang kedua, kepala daerah jangan alergi lagi dengan kita-kita nih. Ya. Abang sekarang udah di media. Nah, oke. Ya. Nyambung nih Oke. tentang political will. Pak Yan, Om Yan pernah mantan Sekda Prof semuanya. Iya. Boleh tidak Apa tuh? apa yang telah dianggarkan itu misalnya pembelian mobil dinas, pembelian A, B, C, D semua itu udah dikontrak, udah dibayar, itu boleh nggak dibatalkan atau gimana? Jadi gini. Pengalaman nah ini. Ya, jadi gini, semuanya itu ngacu lagi kepada kontrak yang kita tanda tangani. Karena di situ ada pasal. Iya. Tapi kalau kita cuma ngomong itu bisa dibatalkan, lihat dulu Nggak Pak bisa. kontraknya. Iya. Lihat dulu kalau memang kontraknya membunyikan apabila di klausul salah satu kontraknya apabila ini tidak ada pos mayor ada ini jadi tidak dilaksanakan dikembalikan boleh Pak karena ini perikatan sifatnya. Lihat dulu Karena di kontraknya. situ begitu dikontrak dia menjadi unsur pidananya lekat di situ. Karena Iya. sudah ada perikatan ada uang di situ. Iya. Nah, siapa yang melanggar ya itu tadi. Nah, ini kan yang nanti sama kalau kita lihat dari ujungnya ketika tunda bayar ada perikatan loh pemerintah dengan PPTK-nya dengan Iya. KPA-nya. Nah, itu makanya klausulnya berbunyi apabila terjadi perselisihan biasanya kan di pengadilan arbitrasi Iya, selesaikan di situ. Nah, ini juga sama. Nah, saya pernah misalnya melakukan hal yang sama. Pengalaman ya. Tapi kita kan tidak terlalu cepat Oke. mengeksekusi itu. Dia ada sama dengan dulu ketika Pak Samsuar menjadi gubernur. Nah itu datang ke Siak kepala biro umum dengan kepala biro apa saya lupa. Datang ke Siak. Sudah dianggarkan nih yang awak bilang tadi dia setiap tahun itu pasti dianggarkan pergantian pimpin sudah dianggarkan. Nah Pak Samsuar waktu itu manggil saya dia minta advice saya ini gimana bisa dilaksanakan tidak. Nah inilah dari Pemko-nya, jajaran Pemko itu tidak sabar menunggu yang baru. Nah itu iya. Harusnya tanya dulu, Pak beli Pak. Iya, makanya kasih kode ya. Makanya Iya. kalau kita lihat persoalannya kendaraan itu kan baru kalau kita review seharusnya pada saat di awal. Iya. Nah, boleh dianggarkan Pak. Boleh. Boleh, oke. Boleh Oke. dianggarkan. Dan dianggarkan karena ada pemimpin baru. Iya Boleh. kan? Boleh. Tapi Cuman ditanya kan kita dulu. lihat dulu. Nah. Ini mampu nggak keuangan masih ada nggak? yang Iya, mampu? betul. Urgen Pak tidak Samsuar, gitu ya. Begitu saya ngomong, sekarang saya mau tanya kepala biro umum apa bagian Kalau umum ya. bagian aset saya bilang. Bisa cerita nggak? Masih ada nggak mobil-mobil yang lama? Pak masih ada Pak. Zamannya Pak Rusli ada sedan salon. Pak Anas pernah pakai. Pak Anas kan sebentar pakai. Ya. Kan gitu-gitu. Ya. Nah masih bagus nggak? Bagus Pak. Oke. Ada Alphard nggak? Ada Pak. Selain di Alphard di sini ada nggak Jakarta? Ada Pak. Nuh, itu apa lagi? Saya bilang. Iya. Nah selama saya itu nggak ada pembelian Pak. Selama saya di Bapeda Siak nggak ada pembelian. Iya. Saya dimarah. Kau ini payah betul kata. Nggak ada abang lagi baru dibeli. Ya. Provisi nggak ada abang baru dibeli kan. Bobol Bang Mobil Andre. listrik. Bobol. Nggak boleh cek saja di Siak selama Iya. saya kepala Bapeda. Iya. Nggak ada pembelian Bang. Iya, betul. Sampai saya dimarah. Berarti abang pelit dong. Bukan pelit Pak. Jangan cerita. Nah, mobil dinas itu ada nggak dalam visi misi? Nggak ada bang, Makanya. nggak ada. Makanya di Impres 1 2025 itu jelas. Iya. Ya, potong itu belanja pejalan dinas, potong belanja yang tidak berdampak target dan output. Ini mobil dinas kan tidak
tidak berdampak. Targetnya nggak jelas, Nah, kalau outputnya mau nggak tadi, ada. oke, kita kan tidak juga kepala daerah, pejabat-pejabat ini tidak punya kendaraan untuk ke lapangan melihat yang luasnya wilayah. Tentu dia perlu dukungan. Sah ya? Boleh Pak, boleh saya bilang. Aturan boleh. Boleh, aturannya boleh. Cuman kan mana yang prioritas? Prioritas ini. dulu lah. Mana saya nih janji saya ini loh. Nah janjinya apa? Bisa ndak Anda kejar 5 tahun? Bisa ndak Anda kejar 3 tahun? Kan gitu-gitu dia. Nah, jadi saya berpandangan gini Bang, kalau kepala daerah yang bagus, berarti kepala daerah yang pandai mengelola anggarannya. itu dia. Kepala daerah bagus adalah kepala daerah yang pandai mengelola anggaran. Manajemen anggaran. Tata kelola bagus. Tata kelola bagus. Sekarang kita lihat bagus nggak? Nah, kondisi sekarang ini, kondisi defisit seharusnya kan ini menunjukkan apa dia kan? Set of crisis tadi. Yes, tapi gimana? Lihat sekarang faktanya. Nah itu tadi ya kan ketika di bawahan ini cuman pingin ABS asal bapak senang. Iya. Ini jadi polemik Pak. Iya. Nanti perdebatannya saling tuduh nih. Iya. Nuduh yang lama. Iya. Yang lama nganggarkan kok dia disalahkan. Iya. Iya. Kan kok dia disalahkan? Karena tergantung user lagi berarti gitu Itu Bang. dia. Anda mau beli tanya dulu yang baru. Iya, seharusnya Pak, dulu. boleh nggak kami beli? Iya. Kan tahu nih bakal ada pemilihan kepala daerah bulan Februari atau Bakal ada kepala daerah November. Bang, ada tim transisi. Sebelum masuk pelantikan kepala daerah ada nama tim transisi. Iya. Makanya saya kemarin baru kritik tuh Pemda Siak. Saya bukan kritik soal apanya, saya tidak memihak kemanapun, tapi saya melihat soal tata kelolanya. Nah, sekarang ini kan ada anggaran proyek besar yang mau dialokasikan oleh Pemda Siak untuk proyek-proyek besar. Nah, tapi kalau kita lihat kan ini kan kita tahu lah Alfendi bentar lagi mau habis, iya kan? Kenapa itu dianggarkan? Seharusnya tunggu dulu, diskusikan dengan tim transisi nanti ya. Seharusnya kota seperti itu, diskusikan dengan tim transisi. Pak, ini ada anggaran gini, gimana Pak? Nah, diskusikan dengan kepala daerah yang mau dilantik. Ini nggak ada. Dilakukan kontrak, iya. Jangan Anda salahkan Romi dong. Iya. Kan gitu. Saya ketawa melihat Gayung bersambut Bang. Ya siapapun akan menganggarkan dia. Iya. Nah, sekarang mau nggak yang baru nih memakai atau iya. Karena dia user soalnya. Statementnya betul. Statementnya Roni kan jelas Bang. Pak Roni kan jelas statementnya bahwasanya tunggu dulu, tahan dulu. Tapi di Februari saya nggak tahu nih apakah cari muka atau gimana nih yang anak-anak buahnya nih kan. Iya. Nah itu yang jadi persoalan. Iya. Kalau yang ngomong sekarang ya itu kan sudah dianggarkan. Ini ngerti nggak pembahasan anggaran? Iya. Nah sekarang kan tergantung Anda mau pakai apa enggak? Iya. Ya Prabowo nya nggak mau beli mobil Mercy dia. Mobil perang dia kan? Iya mobil perang. Buatan pindah lagi lokal. Itu tapi nggak tahu kita mestinya gimana. Artinya dia tahu diri lah. Iya. Kalau dia mau pakai itu ya daripada dia beli Mercy atau apa, barang itu sudah ada juga kan yang lama. Artinya dia bisa menghemat. Oke lah, nanti ada tamu-tamu penting dia baru pakai sedan Mercy atau apa. Kalau untuk sehari-hari dia kan dia lebih nyamannya di mana kan bisa saja. Bisa nyaman. Topik misalnya nyaman pakai SMK ya pakai SMK kan sama juga sampainya. Dia senangnya pakai mobil perang dia ya itu dia. Seharusnya di dalam kondisi ini Pak Agung itu harus melihat bagaimana apakah ini populis atau tidak. Itu dia. Nah, kalau dia tetap menganggarkan ini, ini kan tidak populis sebenarnya di mata masyarakat. Semua mata tertuju sekarang ini kepada daerah. Apalagi baru satu bulan menjabat. Nah, sebenarnya oke lah kalau kita tidak salah, mungkin ini tidak salahnya si Agung ya. Mungkin ini salah anak buah, mungkin cari muka, mungkin misalnya. Kalau kita lihat gitu ya. Nah, tapi kan oke lah saya baca berita ada 11 miliar yang dialihkan. OPD. Nah, itu OPD mana yang yang dialihkan itu 11 miliar itu apa saja kendaraannya Pak? Itu nggak pernah terbuka, nggak ada terbuka sekarang. Itu nanti di konsultasi publik. Ya kalau ada Bang. Kalau ada dan diundang kita. Di online diundang lah. Saya kira juga media juga berperan lah mengingatkan pemerintah kota untuk
lebih terbuka dalam kondisi-kondisi ini, seperti misalnya meniru Provinsi Riau, lebih terbuka memaparkan defisitnya. Itu jangan lagi nanti tertutup, kita tidak tahu defisitnya berapa, tunda bayarnya berapa, tahu-tahu beli aja. Nah, Anda mau prioritas mana? Kalau misalnya Alphardnya dibeli 4 kali 1,7, paling tidak kan bisa di pemeliharaan jalan-jalan yang ada dalam kota. Nah, kan lebih bagus, lebih apa ya kan gitu. Kira-kira gitu isi gambaran saya. Nah, Pik, ini Pik, untuk Pik Bang Mian, ini mau di penghujung masalahnya kan. Omong-omong kita. Kira-kira nih ataupun apa nih pesan-pesan dari Om Yan lah selaku mantan birokrat senior lah gitu. Nanti baru bawa topik gitu. Artinya semua orang khususnya di jajaran Pemko untuk Pemko saja atau gimana nih? Pemko ya, katakanlah kita belajar dari Pemko kemarin yang ribut di media, supaya mereka lebih hati-hati untuk berbicara apalagi sama media. Kalau sudah saling menyalahkan, menyudutkan, ya namanya pemimpin kita lama ya jangan disudutkan. Oke, kami pinginnya begini, kami pingin beli. Nah, ini gunanya untuk ini, kami untuk ini. Kira-kira gitu. Sebenarnya kalau sudah terbeli, tidak dipakai pun dia nggak jadi mubazir. Kan gitu dia. Barang sudah dibeli. Katakanlah ketika ribut nggak dibeli misalnya. Tapi kan nanti tahun depan orang nggak ribut pakai juga. Kita tahu nggak? Oh, ini barang yang lama, padahal ini barang baru, kira-kira gitu. Jadi coba berlaku jujur lah. Tahu, belajar berlaku jujur bahwa oh udahlah. Kalau memang bisa dibatalkan, dibatalkan. Tentu ada kompensasi pembatalan. Kalaupun tidak mau dibatalkan, pakai apa ada? Ya pakai apa namanya, artinya gunanya digunakan untuk apa? Oke, yang lama kita serahkan jadi ambulan misalnya, jadi apa, dirubah aja. Nah itu semuanya terserah lah apanya. Berlaku jujur untuk tidak ribut-ribut, perbaiki tata kelola penganggaran, tata kelola pemerintahan sehingga kita lebih diperhatikan masyarakat, karena masyarakat menyoroti ya. Oke. Om Topik gimana Om Topik? Nah, kalau saya tadi ini kan persoalan ya. Ini sebenarnya jadikan defisit ini sebagai momentum untuk perubahan. Itu catatan dari saya. Oke lah, defisit, oke lah kita apa dulu. Sebenarnya banyak pemborosan anggaran, baik itu dianggarkan di provinsi, kota Pekanbaru. Contoh pendanaan untuk vertikal itu boros juga. Itu nggak sesuai dengan peruntukannya. Baru ada belanja boros pengadaan kendaraan dinas. Ya saya sepakat bahwa saya untuk kendaraan dinas itu udah beralih ke sewa saja. Sistem sewa ya. Sistem sewa itu lebih hemat, lebih praktis lagi kan. Nggak rempong ya? Nggak rempong. Kemana-mana kalau ada rusak bisa ganti lagi ke vendor. Kan lebih apa kan? Nah itu jadi masukan saya. Tapi yang paling penting Bang, ini momentum untuk optimalisasi pajak nih pendapatan. Boleh. Nah kan banyak ini Bang pendapatan kita. Ya sekarang ini kan saya nggak tahu ekspektasinya si kepala daerah, ekspektasinya Bapenda, kenapa kok masih tertuju kepada kue APBD ya? Kenapa nggak mencoba untuk menggali pendapatan sumber-sumber pendapatan lain selain PAD restribusi ya? Ada banyak carbon trending, CSA, baru ada apa? Kenapa nggak lebih nggak memikirkan sana kreatif? Artinya kata topik tadi ya, kita duduk bersama lah. Duduk bersama, betul. Panggil orang, pendapat, nggak boleh marah. Gitu. Banyak mendengar. Betul. Fitra dalam hal ini bukan sebagai, jangan jadikan Fitra sebagai musuh, tapi jadikan Fitra sebagai kawan. Kita sama-sama merangkul kawan-kawan CSO misalnya yang lain. Jadikan kawan, duduk bersama. Ini selama ini ada enggak kepala daerah ngundang kawan-kawan media duduk, kawan-kawan CSO duduk sama-sama nih. Tokoh duduk, yuk apa yang harus kita berbuat? Ada enggak duduk bersama? Sampai sekarang pun Wahid kami tunggu nggak ada juga. Partisipatif tadi ya? Partisipatif juga enggak. Nah ini jadi pertanyaan kita, apakah Wahid mau mendengar atau tidak mendengar. Nah, ini teguran kepada kepala daerah nih. Jadi makanya dari itu haruslah kita kolaborasi. Peta helik itu harus dibangun. Nah, banyak hal-hal yang perlu kita perbuat. Mungkin akses di kepala daerah mungkin nggak ada, adanya di kami, adanya di media. Kan kita bisa saling dukung. Kolaborasi tadi ya? Kolaborasi. Nah, itu mendengar lah. Sip. Om YP, Sipik, thank you nih udah hadir pada omongan pada hari ini, episode hari ini.
Om Jul lagi break sakit dia. Aduh. Sehat. Kita doakan Sehat, terbaik Om Jul. Ya, terima kasih ya. Ya, jangan makan daging banyak-banyak. Nih mumpung masih Ramadan nih, mohon batin semuanya. Mohon batin. Para penonton semuanya, kami pamit dulu. Jumpa lagi episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.